Halo, alright. Kita on the way home. Oke, kita sekarang pulang ke rumah Nana. Oke, sekarang kita pulang ke rumah. Sudah jam berapa ini? Setengah 6. Ini aduh nggak masuk ya. Banyak pulau seru di Filipina, dari Luzon sampai Mindanao, dan kita jalan-jalan di Ada mobil truk di belakang. Udah belum masuk. Bye. Let's go home sambil melihat pemandangan perjalanan menuju rumah. Dari Clark menuju Angeles. Bukan menuju Angeles. Dari Clark menuju Magalang melalui jalan kota Angeles. Jadi kantorku itu tempatnya tepat di nggak jauh dari pintu masuk Clark Freeport Zone, semacam area kawasan industri di kota Angeles, provinsi Pampanga. Setiap pulang kita harus mikir lagi apa? Setiap pulang kita harus mikir lagi nih, kita harus lewat mana, karena kadang-kadang kita nggak sadar kalau beberapa daerah di area Pampanga ini punya fiestanya sendiri. Fiesta itu semacam ulang tahun kecamatan atau kecamatan ya mungkin ya. Jadi mereka nyebutnya tuh barangay. Barangay itu satuan terkecil di sekitar area tersebut, mungkin RW atau kelurahan gitu ya. Mungkin nanti bisa di browsing barangay itu setingkat dengan apa. Cuma mereka itu punya barangay fiestanya sendiri. Barangay fiesta itu semacam ulang tahun barangaynya yang diperingati pada tanggal berdirinya barangay. Mungkin beda-beda setiap barangay, dan dia itu punya acara kurang lebih bisa 1 minggu atau beberapa hari tergantung dari panitia barangaynya. Kalau di tempatku ya waktu itu sempat ada ulang tahun barangay atau barangay fiesta, itu kurang lebih 1 atau 2 hari, lupa. Selain itu juga ada municipality atau kayak kota kecil lah ya, kota kecamatan fiesta sama ulang tahun kota kecamatan, itu biasanya 1 minggu. Magalang itu mereka punya ulang tahun waktu itu dirayakan akhir sekitar bulan September atau Oktober, itu 1 minggu full sampai akhirnya itu ada semacam pemilihan Miss dan Mister Magalang, Miss Magalang. Oke, kita baru aja keluar dari Clark Freeport Zone. Di sebelah kanan ini adalah Clark Front City Mall baru yang ada persis di seberang SM Clark. Di sebelah kiri kita itu ada SM City Clark, itu mall terbesar di Angeles yang masih dari jaringan network SM Mall di seluruh Filipina, yang mana SM Mall dan Ayala Mall adalah 2 mall terbesar, jaringan mall terbesar di seluruh Filipina. Dan yang kita punya di Angeles ini ada SM City Clark, jaringan dari networknya SM, dan Marquee Mall yang jaringan dari Ayala Malls.
Nah, yang sebelah kanannya tadi yang kita baru aja lewatin itu Clark City Front Mall. Mereka tidak tergabung atau terafiliasi dengan salah satu network itu, tapi mereka itu baru buka kurang lebih setahun ini, dan kita udah pernah beberapa kali masuk ke dalamnya dan masih sepi lah ya. Ada mall baru dan aksesnya juga agak susah karena entrance-nya itu sebenarnya ada di jalur keluar Clark. Jadi sedangkan SM City Clark itu entrance-nya itu pintu masuknya itu ada di jalur pintu masuk Clark yang mana masih bisa diakses keluar masuk oleh mobil-mobil ataupun motor yang nggak punya urusan untuk masuk ke dalam Clark. Jadi mereka bisa keluar masuk SM City Clark dengan mudah. Sedangkan kalau dia mau masuk ke Clark City Front, itu dia harus putar balik dulu di Clark atau harus masuk dulu ke dalam Clark, pintu masuk Clark untuk bisa masuk ke entrance-nya Clark City Front. Yang mana untuk masuk ke dalam Clark hanya diperbolehkan itu mobil pribadi, sepeda motor, dan itu aja sih kayaknya ya. Sehingga kan di sini tuh nggak cuma mobil pribadi dan motor, mereka tuh banyak juga yang pakai becak ya, trike, mereka nyebutnya trike ya. Itu trike itu nggak boleh masuk ke Clark. Macet ya guys, kenapa macet ya? Oke, baru berapa menit nih kita pernah macet. Biasanya sih nggak pernah macet nih biasa. Mungkin nih ada yang mau belok ke kiri tapi dia ngambil antrian di kanan. Ya kurang lebih begini traffic, suasana lalu lintas dari Clark menuju Angeles City. Nanti kita lihat di Angeles itu biasanya lebih macet daripada Clark. Ini karena memang ini pintu keluar satu-satunya akses menuju ke luar Clark, yang mungkin kadang macet karena ada ya tumpukan kendaraan lah ya, karena jalannya juga aksesnya dari 4-5 jalur jadi tinggal 2 jalur. Kenapa sih? Biasanya tuh karena ada orang yang nurunin penumpang atau ada orang nyebrang itu ramai, jadi mobil harus berhenti. Kalau di sini karena orang nyebrang itu benar-benar diprioritaskan gitu, walaupun mereka baru datang terus mereka menyeberang, ya kita harus ngikut aja, padahal kita udah dari tadi macet ya. Suasana awan kelihatan tidak kondusif nih, mau hujan lagi karena ini udah mulai di peralihan musim dari musim panas ke musim hujan. Jadi cuacanya lumayan ekstrim karena tadi pagi sampai siang itu panasnya luar biasa, dan sekarang tiba-tiba jam segini udah mau hujan aja. Kita harus banyak-banyak minum vitamin atau pastikan tidak sakit lah. Ini orang-orang baru pulang kerja nih, orang-orang yang kerjanya di Clark biasanya pergi ada jemputan khusus dari pintu masuk Clark sampai ke dalam kawasan. Nanti ada jemputan juga untuk keluar kawasan. Kayaknya macet mobil banget nih. Kita kayaknya perlu pindah jalur kiri. Nah, kita pengen ke kiri, pengen lurus, bukan pengen ke kanan.
betul macet. Kita mau pindah juga nggak bisa lagi. Karena di sini pengemudinya nggak bisa terlalu chaos. Alright. Iya betul, orang mau belok ke kanan. Heboh. Nah ini penyeberangan yang aku bilang tadi. Yang kadang mereka itu bisa beberapa orang nyebrang nggak berhenti gitu. Jadi mau semua mobil harus ikut berhenti. Nah ini kita sudah sampai ke persimpangan yang mereka sebut namanya Bali Bago atau Astro Park. Jadi di tengah-tengah sebelah kiri, kalau kelihatan ya, kalau nggak kelihatan ya aku coba gambarin. Di sebelah kiri ini ada sebuah park ya, dan sebuah tugu warna-warni, bulat-bulat warna-warni. Mereka nyebutnya sebagai Astro Park, yang dulu di tahun 2019 atau 2018 pada saat pada saat SEA Games, tempat ini salah satu tempat yang digunakan untuk pembukaan SEA Games di kala itu, sekaligus juga salah satu momentum Clark itu mulai diperkenalkan, dipasarkan lah ya secara masif. Oke, kalau sebelah kiri itu kita ke Mabalacat, kalau ke kanan kita ke Angeles City. Kita itu mengarah ke Angeles City. Ya. Suasana kota di sore hari memang pasti seperti ini, pasti macet. Tapi kadang enggak gitu, bingung juga sih. Kadang itu kita sengaja pulang agak telat. Aku tuh sengaja pulang tuh di atas jam 6 karena masih ada kerjaan dan juga menghindari macet. Pas lewat itu masih macet. Pas aku waktu itu bisa pulang cepet, kurang lebih sama lah jam segini, itu nggak macet. Ini banyak faktor nih. Untuk menghindari macet itu kita harus tahu semua faktor. Kadang karena ada gajian, kadang juga karena hujan, atau kadang karena ada hari besar. Oke, yang kita lewatin sekarang adalah salah satu penyeberangan yang terpadat juga di sini. Ini penyeberangan menuju ke sebelah kanan tuh ada red districtnya Angeles, yang isinya banyak bule-bule yang udah berumur, sangat-sangat berumur malah, kayak pensiunan tentara Amerika dan lain-lain. Udah banyak ngabisin waktu di sini masa tuanya dengan ya hiburan malam. Jadi itu tempatnya lumayan macet tuh. Nyebrang. Kita lewat jalan tembus. Kita mau lewat shortcut sini sebelah kiri, tapi kemarin itu agak macet. Coba sekarang macet apa? Oke, dapat lurus ke sana itu ke Angeles City, ke pusat kota Angeles. Nggak bisa dibilang pusat kota sebenarnya, karena nggak ada gedung-gedung besar, nggak ada gedung perkantoran yang semacam kota gitu ya. Dia disebut kota karena dia punya salah satu statue yang ataupun salah satu spot yang sudah lama menandakan daerah itu sebagai pusat kota Angeles, yaitu gereja Angeles, Holy Cathedral Angeles. Itu lokasinya di sana. Jadi kalau dibilang kota ya kota-kota alam.
jalannya lebih mirip kayak gang. Kalau di Indonesia ya gang lagi. Nah, kalian lihat kan ya, banyak gini apa becak-becak begini. Ini bukan becak yang narik ya. Ini bukan becak yang orang jasa becak di simpang-simpang persimpangan gitu, atau ojek-ojek becak yang kayak di Indonesia, bukan. Nggak semuanya becak-becak ini adalah ojek. Terkadang mereka emang beli becak karena keluarganya itu ramai dan nggak bisa lagi pakai motor, dan mereka nggak sanggup beli mobil. Jadi kalau mereka punya becak, mereka udah bisa jalan-jalan kemana aja. Makanya banyak becak di sini harganya masih murah, terus bisa ngangkut satu keluarga full dan tidak kena hujan. Karena mereka juga punya ini sendiri, punya rain cover sendiri. Kalau hujan mereka bisa keluarin rain covernya dan nggak hujan. Terus nggak perlu pakai helm lagi. Nah ini safety apa enggak ya? Nggak safety seharusnya. Semua kendaraan bermotor. Oh, tapi dia roda 3 ya. Roda 3 tuh nggak perlu pakai helm. Iya, mungkin ya. Tapi nggak ada sabuk pengaman. Oke, sudah mulai turun hujan. Rintik-rintik. Nah, ini jalan, aku lupa nama jalannya apa, tapi ini salah satu jalan utama di Angeles dulu, yang menghubungkan antara jalan tol dengan pusat kota Angeles. Nah, ini mau nyoba lihat-lihat. Jadi jalan ini dulu itu konon katanya dulu banyak tempat hiburan juga nih, karena sebagai jalur lintas ya. Dan sekarang udah nggak terlalu ramai. Di sini sering macet, apalagi kalau jam-jam berangkat kerja sama pulang kerja dan hari Sabtu Minggu. Ya, ini salah satu gambaran sudut kota Angeles di Filipina. Angeles ini lokasinya sekitar 1,5 jam atau sekitar 80 sampai 90 km dari Manila, yang mana merupakan salah satu kota di provinsi Pampanga. Kenapa bukan pusat kota? Kenapa bukan ibu kota? Karena Pampanga itu punya ibu kota lain namanya San Fernando. Jaraknya hampir sekitar 20-an kilometer lah dari sini. Dan San Fernando itu ya kota dulu kala katanya itu pusat kota karena dia punya stasiun kereta api, dan ya dulu itu hampir semua pembangunan itu dimulai di San Fernando. Angeles ini dulu ya bisa dibilang kota, bukan kota sih, kampung lah. Sekarang udah jadi kota dan hampir lebih besar daripada San Fernando karena dia punya pusat industri, Clark Freeport Zone. Dan pembangunan kasino itu juga mulai diarahkan ke area Clark Freeport Zone. Jadi nggak cuma kawasan industri, di Clark Freeport Zone itu juga dibangun beberapa kasino besar yang ukurannya besar, semacam komplek kasino yang itu kombinasi dari investment lokal dari Royce Hotel dan juga foreign investment dari luar negeri, yang salah satunya itu Han Resort dari Korea Selatan. Hujan, videonya gimana nih? Kabur videonya.
kita belok kiri. Kalau kita lurus itu kita nggak jauh, udah sekitar 1,5 kilo lagi tuh udah nyampe ke Marquee Mall, dari mall yang merupakan afiliasi dari Ayala Malls, salah satu network mall terbesar se-Filipina. Dan Ayala Malls itu mungkin kalau nggak salah itu top 5 atau top 3 orang terkaya, keluarga terkaya di Filipina. Bisnisnya nggak cuma mall, harusnya sih lain bisnisnya. Jalan Filipina, banyak pantai dan gunung. Jalan Filipina, seru sekali. Ini lama kan? Biasanya lama karena ada traffic enforcer-nya, ada polantas. Nah itu juga lucu tuh. Jadi di sini ada polantas. Kalau di kita ya semacam polantasnya. Yang kan nyebutnya di sini traffic enforcer. Yang nggak tahu aku susunan apa strukturnya itu masuk ke area kepolisian atau dia berdiri sendiri seperti di SHUB atau gimana, nggak tahu. Yang jelas mereka nggak pakai baju polisi, mereka pakai polo shirt dan ada tulisan traffic enforcer, dan mereka lumayan lumayan ditakuti juga sama orang-orang sini, karena kalau dia sudah ada di persimpangan, dia udah mulai ngatur-ngatur, itu semua orang harus ikut, nggak ada ininya, nggak ada yang bandel kayak di Indonesia tuh. Kalaupun ada polisi dia mau duluan, mau cepat duluan. Ini nggak sih, mereka semua ngikut aja. Traffic enforcer nyuruh stop ya harus stop, walaupun kelihatannya masih tinggal dikit lagi gitu, tapi tetap harus stop aja. Tuh traffic enforcernya tuh pakai baju merah, yang bajunya warna biru tergantung hari atau tergantung area ya. Nah ini juga traffic enforcer. Nah dia nyetop malah dari jauh sebelumnya. Aduh, SCTDO baik. Udah mulai hujan. Sebelah kiri matahari masih terang, sebelah kanan udah awan gelap. Aku tuh tinggal di Magalang. Magalang itu bukan di Angeles, jadi di luar kota Angeles lagi, kurang lebih sekitar jaraknya hampir 17-18 km dari Angeles, dari Clark. Jadi kalau aku ke kantor itu kurang lebih 18 km, dan biasanya itu makan waktu kurang lebih 30 menitan lah kalau nggak terlalu macet. Jadi aku kalau berangkat kerja kita masuk jam 8, biasanya jam 7.15 berangkat tuh, jam 8 kurang udah kantor. Kalau pulang ya biasanya aku nggak jarang on time, pulang biasanya udah jam 6:15 atau kadang setengah 7 baru bisa pulang, karena harus selesaiin semua email. Wah dia kita lewat jalan ini nih alternatif sebenarnya, karena kalau kita tadi lurus, kita nggak belok kiri, kita bisa tembus ke jalan yang sama, cuma itu harus melalui mall Marquee Mall. Dan setelah Marquee Mall itu persis di persimpangan di depan Marquee Mall itu adalah persimpangan pertemuan antara pintu keluar tol, lalu jalan tembus dari Balibago ke Balibago ke Magalang, dan juga jalan tembus dari tol ke Angeles. Jadi ada 4 pertemuan jalur, dan juga dari Magalang ke Angeles
ada tempat pertemuan jalur yang lumayan padat kalau jam-jam pulang kerja ini, jadi mending kita hindari daripada stuck setengah jam cuma di situ aja. Ini jalannya kayak jalan-jalan di Indonesia juga, masih beton-beton, cuma jalurnya ya bedanya karena di Filipina itu setir kiri, ya jalurnya jalur kanan. Di Indonesia nih ya kita harusnya jalur kiri, setir kanan. Cuma nggak seriuh di Indonesia. Kenapa ya? Karena mungkin setiap di Indonesia itu terlalu orangnya terlalu padat, terutama di Jawa ya. Kalau kita bicara Balikpapan atau area di luar Jawa, di luar Jakarta mungkin masih bagus lah ya, masih bagus, masih nggak terlalu padat gitu. Masih itu kalau dibandingin di Jakarta, Bandung, mungkin setiap sudut itu ramai pedagang kaki lima atau ada semacam gubuk-gubuk liar gitu ya, jadi rasanya penuh gitu. Di sini ya begini, memang nggak bersih, nggak benar-benar bersih, itu banyak banget sampah juga di pinggir jalan, tapi nggak sepadat itu. Nggak bilang bagus juga sih. Nah cuma itu juga salah satu kelemahannya. Karena di Indonesia hampir setiap pinggir jalan tuh banyak warung-warung kecil, banyak cemilan. Jadi kalau lagi lapar, lagi pengen ngemil tuh gampang, tinggal minggir aja terus ada gorengan beli, bisa sambil nunggu macet sambil makan. Di sini tuh yang nggak banyak gitu. Dari tadi kan kita nggak lihat di sebelah tuh nggak ada gerobak-gerobak kaki lima, nggak ada warung-warung. Jadi kelaparan ya lapar aja. Dan memang cemilannya nggak rame kayak di Indonesia. Mereka ada goreng-gorengan, tapi beda. Mereka pakai tepung yang berbeda, rasanya juga berbeda. Kalau kita pakai sambal, kalau mereka pakai cuka. Mereka hampir semua hidangan cemilan-cemilan mereka yang goreng-gorengan itu pakai cuka. Dan nggak semua gorengan mereka bisa aku makan. Di sini hampir kembalikannya Indonesia, majoritinya itu Katolik dan Kristen, jadi gorengannya kebanyakan babinya ketimbang ayam sama beef. Jadi bisa dibilang yang digoreng itu pakai minyak yang sama dengan gorengan babi. Ya kalau kita sih pastiin kalau kita memastikan makanan yang dimakan itu ini ya bersih ya, tidak digoreng pakai minyak babi. Cuma sebisa mungkin kita cari yang paling clean, tapi kadang kita nggak bisa mengelak karena nggak ada nilai, nggak ada tempat lain. Kadang-kadang karena emang tempatnya cuma itu, kita udah lapar, perjalanan bismillah, mau bukan makan babi. Yang penting niatnya tidak makan babi dan tidak makan makanan halal, tidak makan makanan non halal dan haram. Oke, ini kita sudah di ujung kota Angeles. Ini nama areanya Kutut. Ini udah mulai banyak subdivision atau komplek perkomplekan tempat residence lah, yang rata-rata itu mereka bekerja di Angeles, bekerja di Clark, tinggalnya di daerah Magelang atau tinggal daerah sini karena secara biaya hidup, secara harga rumah ya
jauh lebih murah ketimbang Angeles, dan lokasinya jauh lebih luas karena tanahnya masih murah. Di area Bekasi. Kalau di Jakarta ya enggak sih, nggak bisa dibandingin sama Jakarta. Angeles itu kota kecil, berarti ibarat kata Balikpapan. Yang tahu Balikpapan ya, Balikpapan kota. Nah ini tuh sudah ke arah Balikpapan Regency. Ya, ke arah situ lah. Ke arah dom belakang. Cuma di sini ya McD itu ada hampir di setiap berapa kilometer, karena salah satu makanan favorit mereka di sini ya McD dan Jollibee. Jollibee itu sejenis McD lokal, tapi kualitasnya nggak kalah, sama bagusnya dengan McD lokal, malah dia lebih populer ketimbang KFC. KFC di sini tuh nggak laku ya, bisa dibilang cuma ada tapi nggak rame, dan harganya lebih mahal malah daripada McD sama Jollibee. Jadi kalau datang ke Filipina cobain lah makan Jollibee, harus itu, karena rasanya berbeda. Rasanya lebih daging ayamnya lebih gurih, dan ya harganya sama sama McD. Di sini kan ada, kalau kita bandingkan itu menu paling murah mereka itu apa yang bisa dibandingkan apple to apple ya. Kalau bilang menu paling murah di McD itu yang sudah satu paket meals itu ada 1 nasi, 1 ayam, dan Coca-Cola dan Coke. Jadi menu nasi ayam Coke itu di McD harganya 99 peso, yang mana kalau kita konversi ke rupiah itu harganya sekitar 29.000. Sekitar 29.000 sampai 30.000. Sedangkan di Jollibee untuk menu yang sama, nasi, ayam, dan Coca-Cola, Coke, harganya 100 peso ya, kurang lebih lah sama. Jadi untuk menu termurahnya mereka ada di harga yang sama. Sedangkan kalau di KFC itu harganya mulai di angka, untuk paket yang sama itu mulai di angka 120 atau 149 kalau nggak salah. Terakhir aku pesen itu 149. Ini sama dan rasanya jauh lah. Kalau makan ayam makan Jollibee aja. Ini ada jeepney. Jeepney ini transportasi paling penting di Filipina. Bentuknya ya sebenarnya kalau di kita itu angkot, tapi kapasitasnya bisa 2 kali angkot, dan ada juga jeepney lah di beberapa daerah yang malah kapasitasnya bisa sampai 4 kali angkot, karena dia modifikasi ukuran jeepney-nya jadi seperti bis, tapi secara engine, secara secara mobil itu mobil yang sama, cuma panjang, jauh lebih panjang, bisa muat sampai 40 orang. Kita udah sampai di Sabang Maisak. Ini kayaknya ini barangay terakhir sebelum barangay terakhir barangay terakhirnya Angeles sebelum kita masuk. Oh bukan, malah ini udah bukan Angeles, ini sudah masuk area Meksiko. Oke, kita berarti barangay terakhirnya Angeles itu Putut tadi, dan sekarang sudah pindah ke kecamatan berbeda atau kota yang berbeda. Ini namanya sudah masuk area Meksiko, masih di provinsi Pampanga, tapi kecamatannya ini kecamatan Meksiko.
mirip ya dengan nama negara di Amerika Latin, tapi nggak tahu tuh kenapa di sini namanya Meksiko. Harusnya coba cari tahu ya. Sini banyak cemil-cemilan nih, cemilan buka sampai bentar lagi tutup, sampai sore aja mereka bukanya. Selalu ramai. Nah, setelah dari Sabang Maisak ini kita masuk ke perbatasan antara Meksiko dan Magalang. Magalang itu kecamatan, kota-kecamatan yang berbeda, bukan Meksiko dan bukan Angeles. Rumahku tuh cuma 200 meter dari pintu masuk Magalang. Kita udah mulai dekat nih. Berapa menit? Wow, 36 menit. Lama juga ya. Ya sekali-sekali bikin video panjang, ya nggak berguna ya. Nah ini ada statue-nya, ada pintu masuk Magalang. Mabuhay Magalang, Malauskop, welcome to Magalang. Magalang Arc, mereka nyebutnya Magalang Arc. Pintu masuknya Magalang, dan barangnya pertama setelah masuk Magalang itu namanya San Jose. Barangay San Jose, kelurahan harusnya ya, kelurahan. Oh ya, harusnya kelurahan itu barangay itu levelnya kelurahan. Nanti kalau turun ke bawah kelurahan kan RW. Nah, RW itu dia nyebutnya Purok. Purok. Ini persimpangan pertama San Jose. Lihat warnanya beda nih. Ini yang baju orange ini traffic enforcer, tapi warnanya orange. Jadi di sini nggak ada paoga. Kalau di Indonesia kan yang gini-gini tuh minta koinan ya. Kalau di sini resmi. Mereka ngatur, nggak dibayar dan nggak males-malesan. Memang kerja totalitas gitu. Jadi salut lah buat traffic enforcer di Filipina, salut. Alright, bila udah mau nyampe akhirnya. Ini lama ya hari ini ya, hampir 40 menit. Komplek pertama nih setelah masuk Magalang Art, komplek subdivision pertamanya adalah subdivision rumahku tinggal, yaitu Nuevo Vista Ville Subdivision, San Jose, Magalang. Welcome. Rumahnya nggak terlalu banyak, paling cuma ada 40 rumah atau nggak lebih dari 100 rumah ya, kayaknya. Nggak pernah ngitung juga. Terus ada lapangan basket, ada, dan ini adalah rumah kita, rumah sewaan kita. Parkir dulu. Alhamdulillah. Segini biasanya Aruna sudah menunggu babanya pulang dan siap-siap sembunyi. Karena dia kalau babanya pulang dia harus pura-pura sembunyi, terus babanya nyari play hide and seek. Parkir dulu. Oke. Terima kasih